Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan sedikit membuat video perbandingan ya. Perbandingan karena kita udah nge-review beberapa radio kemarin ya. Dan termasuk yang di depan kita ini dua radio yang akan kita bandingkan ya. Ini adalah Kesan UV110D. Kemudian ini adalah Motorola DP4600 yang baru kemarin kita review ya. Kita akan bandingkan keduanya. Meskipun ini agak lebih mahal daripada yang Kesan, yang Motorola, tapi nggak ada masalah. Kita akan tetap bandingkan aja bagaimana performan atau kualitas dari kedua radio tersebut ya. Tapi sebelum saya bandingkan, terlebih dahulu saya akan ngopi dulu ya teman-teman ya, seperti biasa. Dan ini saya sedikit agak tenggorokan agak sedikit kurang fit ya, tapi mudah-mudahan suara saya masih oke ya. Kita minum dulu ya. Oke, alhamdulillah kita udah ngopi. Dan sebelum kita bandingkan dari sisi packing aja ya, sisi packingnya. Untuk yang Kesan itu seperti ini packingnya. Kemudian kalau yang Motorola seperti ini packingnya. Jadi kalau kita berdiriin, nah seperti ini. Yang satu kecil, yang satu besar ya. Tuh. Ya seperti ini untuk packingnya di box dari radionya. Jadi kalau kita mau beli, kalau ini bisa langsung masukin di tas. Yang ini ya harus dilihat-lihat tasnya cukup apa enggak gitu ya. Seperti itu ya. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya adalah radionya. Nah, ini kita akan lihat dari dekat radionya. Kita akan bandingkan dari dekat keduanya ya teman-teman, supaya fair seperti apa perbandingan keduanya untuk Kesan UV110D dan Motorola DP4600 yang ada di depan saya. Nah, untuk asli atau tidak asli, tapi ini tetap tulisannya Motorola. Nanti tergantung Anda mencarinya ya. Nanti apakah ini asli Motorola atau tidak, itu nanti tergantung dari kita mencarinya seperti apa. Karena memang kalau aslinya yang DP4600 ini DMR, tapi ada E nya di belakangnya, DP4600E. Oke, langsung aja kita bandingkan keduanya, versi Cina dua-duanya, dan seperti apa kualitasnya. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini kita akan lihat dari dekat keduanya, Motorola DP4600 dan Kesan UV110D. Ya, kalau sekilas kita lihat seperti ini, memang kalau untuk desain yang Motorola ini tidak asing lagi. Ini desainnya FT65 Yaesu ya. Sementara kalau yang Kesan ini desainnya seperti merek yang Abri itu ya, seperti merek Abri, tapi ya agak beda sedikit sih, ada sedikit sentuhan-sentuhan yang membuatnya berbeda ya. Oke, dari sisi desain untuk keduanya tebalnya sama ya, tebalnya sama, cuman kalau untuk tingginya lebih tinggi yang Motorola DP600 ya, DP4600. Kemudian untuk dari sisi fungsinya, di sini PTT untuk DP600 memang lebih enak PTT-nya ya, seperti ini posisinya.
Tapi untuk yang Keisan juga tidak kalah, PTT-nya juga enak ya di sini sama, cuman memang kedua-duanya masih dari karet ya, dari karet ini dua-duanya masih karet. Kemudian dua-duanya juga punya tombol shortcut ya di bawah PTT, dan dua-duanya juga lampunya di depan teman-teman. Jadi kalau yang Motorola lampunya di sini, untuk senternya lampunya di sini. Ya sesuai dengan F1065 di sini juga di depan ya untuk lampu indikator. Nah untuk yang Keisan itu di sini ada 3 lampu di bawah layar ini ya, ada 3. Kemudian untuk tombol-tombolnya ya seperti ini. Kalau saya sih untuk tombolnya ya lebih simpel di Keisan UV 110D ya. Kalau yang di Motorola ini terlalu banyak ya, dan agak kecil-kecil ya. Kalau ini agak besar-besar, jadi pencetnya juga lebih enak gitu. Kemudian untuk di atasnya, memang kalau untuk yang Motorola ini lebih ada space ya untuk konektor di samping knobnya. Sementara untuk yang Keisan ini space-nya terbatas ya, tapi bisa sih, cuman terbatas karena di sini ada knob rotary, sementara di sampingnya ada knob volume sama knob on off ya, seperti itu. Kemudian samping juga sama ya, samping sebelah kanan ini ada speaker dan mikrofon, headphone dan mikrofon sama persis, dalamnya juga sama persis ya. Jadi dua-duanya bisa pakai kabel yang sama seperti itu. Jadi kalau Motorola asli itu dia dempet ya, ininya agak dempet, nggak jebar seperti ini. Kalau yang asli Motorola seperti itu, dempet. Dia hampir sama dengan Wirecom, untuk kabel datanya itu hampir sama dengan Wirecom. Oke, untuk antenanya teman-teman, antenanya ini kelihatannya sama-sama menggunakan SMA female ya, SMA female. Kedua-duanya menggunakan SMA female ya, seperti ini. Nah sekarang kita akan tes antenanya mana lebih worth it antara yang Motorola sama yang Keisan untuk antenanya. Terlebih dahulu kita nyoba antena dari Keisan UV 110D. Kita coba tes di VHF terlebih dahulu ya. Oh sorry, salah, 140 MHz. Stopnya di 274 MHz. Kita lihat untuk yang Keisan apakah ya. Keisan ada ya, untuk VHF-nya ada. Dia bisa dirapi dan di horari ya untuk yang Keisan. Oke, kemudian di UHF-nya 400, stopnya di 470 MHz. Kita lihat ya, kalau di UHF-nya tinggi teman-teman ya. UHF-nya tinggi di atas 2, untuk SWR-nya semuanya di atas 2 ya. Tapi yang VHF-nya tadi lumayan ya. Oke, kita beralih ke yang punyanya Motorola. Kita coba dulu dari VHF ya. Kita coba dari VHF. Ya, untuk di FF juga bagus. Untuk yang Motorola ini dia ada di, sebentar, ini posisi di satu, paling rendah di 146 ya. Dari bawah, paling bawah itu 144 sampai
Ya 150, 144 sampai 150. Nah, kita coba lihat di UHF-nya. Apakah di UHF-nya bisa masuk ya, kita coba lihat. Nah, di UHF-nya agak sedikit lumayan yang untuk yang Motorola masih bisa ya UHF-nya. Ya ada di 2, tapi ada juga di bawah 2 ya. Di 1,8, ini di frekuensi 420, 425, 430. Nah, ini 1,8 masih bisa ya kalau yang di Motorola ini. Nah, itu kadang turun ya. Dan artinya kalau yang di Motorola ini di UHF-nya bisa dipakai teman-teman ya. Nih, tuh turun ya. Jadi UHF-nya bisa dipakai untuk yang Motorola dan VHF-nya juga. Jadi kesimpulan untuk antena bawaan dari radionya itu lebih bagus punyanya Motorola DP 4600. Nah, sekarang kita akan tes untuk modulasi atau receive dulu ya. Oke, kita akan tes receive-nya antara Motorola DP 4600 dan Gaesan UV 110D. Kita coba receive dulu dengan antena bawaannya. Seperti apa kekuatan receive-nya. Ini kita coba receive airband. Untuk airband kita coba dengarkan ya teman-teman ya. Ntar kita putar dulu mikrofonnya. Jadi untuk receive airband itu yang bunyi di kayak sana. Di sini bunyi nih. Ini di 123.400. Ini juga sudah standby, tapi nggak bunyi. Ini nggak bunyi. Square-nya sama-sama satu ya teman. Square-nya sama-sama satu. Oke, karena nggak bunyi kita coba di aja ya. Kita coba di seismograph ya. Nah, masih ngerisip untuk yang Kaesan ini. Yang ini nggak ngerisip. Kita coba rubah frekuensi dulu. Nah, ini sudah bisa ngerisip ya. Cuman resipnya kurang jelas, lebih jelas yang ini tadi ya. Oke, sekarang kita coba di seismograph nih. Seismograph dua-duanya kalau square-nya tutup nggak mau. Oke, ini sekarang kita buka yang ini. Sorry. Ini saya buka dulu untuk yang Gaesan. Ya, ini ternyata bisa bisa receive juga ternyata ya. Cuman kita coba cek kembali untuk yang airband seismograph. Ini seismografnya dari Motorola. Ini seismografnya dari Gaesan. Oke ya. Ini resipnya sama-sama dibuka square-nya. Ini. Oke. Jadi otomatis jauh banget ya untuk resipnya, jauh sekali. Lebih unggul di Gaesan UV 110D ya, untuk resip jauh sekali ya, unggul di Gaesan ini ya, UV 110D teman-teman ya. Jadi saya udah nggak usah ngetes
pakai antena luar ya teman-teman ya, karena dengan antena bawaan aja itu sudah terlihat jelas untuk Kesan ini jauh lebih unggul untuk resipnya dibandingkan yang ini ya, Motorola DP 4600. Meskipun secara antena tadi yang DP 4600 lebih baik sedikit ya, namun ternyata untuk resipnya jauh-jauh lebih bagus yang Kesan UV 110D. Nah, oh malah saya lepas lagi. Ini kita mau ngetes ya teman-teman, suara modulasinya kok saya lepas. Kita mau tes modulasi dari keduanya ya. Modulasi suaranya sekencang apa keduanya? Apakah sama atau mungkin ada yang lebih kencang? Kita coba ya. Oke teman-teman, kita akan tes untuk modulasi dari kedua radio ini. Suara saya di belakangnya karena mic-nya sudah di depan dari monitornya. Ini kita pakai Alinco DJW 10 ya. Udah siap di situ. Saya akan coba yang pertama menggunakan Motorola DP 4600. Ini kita set mic gain-nya full ya. Bentar. Motorola ini ada mic gain-nya, saya set full. Oh ya udah full ya, 9. Kita tes. 1 2 3 3 2 1. Ini suara Motorola DP 4600. 1 2 3 3 2 1. Ini suara dari Kesan UV 110D. Kita kecilkan lagi ke jam 9 sedikit ya, biar ketahuan siapa yang lebih kencang. 1 2 3 3 2 1. Kita coba ini Motorola DP 4600. 4600. 1 2 3 3 2 1. Kita coba ini Kesan UV 110D. Kesan UV 110D. Motorola DP 4600. DP 4600. Kesan UV 110D. Oke, jadi ketahuan untuk kualitas dari audio Kesan ini lebih kencang ya teman-teman ya. Vokal dari ini Kesan ini lebih kencang, lebih mic high-nya lebih jalan ya, lebih keluar. Sementara ini agak ngebas tapi lebih rendah suaranya, lebih kecil suaranya dibandingkan yang Kesan. Tapi masih oke, masih worth it untuk yang DP 4600 untuk komunikasi masih oke ya. Enggak ada masalah. Cuman ya memang untuk kekerasan suaranya masih di bawahnya Kesan UV 110D. Nah, sekarang kita mau tes power nih. Power ini kita nyoba high-nya saja langsung ya. Kita nyoba high-nya saja. Jadi kalau teman-teman nanya baterainya gimana? Baterainya itu udah sama-sama Type C ya teman-teman ya. Sudah sama-sama Type C. Ya ini di cas di sini untuk yang Kesan di sini. Kalau yang Motorola di sini ya di pinggir. Yang Kesan di tengah situ ya. Jadi udah sama-sama Type C. Dan kalau untuk kapasitasnya baterainya itu yang Motorola klaimnya 6800. Kalau yang Kesan lebih kecil klaimnya. Namun besar baterainya sama, hampir sama ya. Ya hampir sama ya, tebalnya juga tuh. Hampir sama, beda tipis saja ya, beda tipis saja. Tapi ya itu klaim masing-masing ya, seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan untuk pengujian power dari kedua buah radio ini ya, seperti apa powernya. Dan cara masukin baterainya juga beda. Ini disurong, ini ditekan pakai ini, locknya ditekan. Jadi masuk, tekan klik gitu baru bisa ngancing ya. Nah, sekarang kita akan tes dulu yang Motorola ya.
kita tes dulu powernya. Langsung high saja, nggak usah ada low-nya. Langsung kita coba high di VHF dan high di UHF. Oke teman-teman, ini dia kita tes Motorola DP4600 dengan high power di VHF. High power di VHF, kita lihat 6,1 watt. Sekarang kita coba di UHF. 6,1, 6,2 watt, 6,1 watt sama. Coba di 250 mau nggak? Kita coba tes di 250. Wow, di 250 malah 6,9, 6,8, 350. 0,7, jadi kecil ya. Tadi yang besar tadi di 250 ya. Di 250 dia yang besar nih. Ya 7,5 watt. Tapi kan bukan di situ kita mancarnya ya teman-teman. Jadi itu forbidden. Nggak boleh mancar di situ. Ya, oke. Kita lepas dulu dan kita langsung pasang ke casean UV110D. Langsung kita pasang. Ini posisi S-Wear masih standby dan semuanya sama, kita juga pakai konektor yang sama. Oke, kita hidupin 145 high, kita coba transmit 8,9 watt ya, 8,9, 8,8 watt. Makin turun karena baterainya makin turun ya. Kalau dipencet terus ya maksudnya. Tapi kalau start pertama dia besar ya. Nah 8,8, 8,9. Oke. Kita lanjut ke UHF nya 435 000. Ya kita coba 6,9 ya, atau 7 watt lah ya, 7 watt ya, 6,9. Kemudian tadi di VHF nya 8,7, 8,8. Kemudian di 250 coba tes 3,3 di 350 5 watt. Jadi ini 350 nya malah lebih oke daripada yang ini ya, DP4600. Jadi kesimpulannya powernya masih jauh lebih besar di casean UV110D. Jadi meskipun harganya murah, ternyata resipnya sama powernya sama vokalnya jauh lebih oke di casean UV110D. Cuman ya antenanya bagus di Motorola aja ini antenanya ya. Kemudian bodinya ya kelihatannya sih bagus yang Motorola bodinya ya, modelnya. Namun kan kita mesti lihat dulu untuk receive. Yang pertama itu receive dulu sebenarnya teman-teman. Kalau radio itu receive dulu. Setelah receive-nya oke, baru yang lain-lain ya. Kalau receive-nya udah nggak oke, ya itu yang masalah. Jadi kalau disuruh milih ya nanti tinggal Anda pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Kalau menurut saya sih kita milih yang receive-nya bagus dulu ya. Untuk power belakangan gitu ya. Tapi kenyataannya di sini setelah hasil pengujian resipnya masih jauh lebih bagus punyanya casean UV110D. Nah untuk kualitas FM-nya atau lampunya gimana lampunya nih? Kita coba lihat ya. Fitur yang lain kan lampu ya. Lampu ini ya. Oh ini FM matiin dulu. Ini lampu. Lampu seperti itu. Ini lampunya dari Motorola ya. Kemudian lampu dari
Oh, ini ada searching juga. Bentar. Lampu dari, nah ini seperti ini, kayaknya sama aja tapi kayak lebih terang ini sedikit ya. Nah, ini ada yang lebih berbeda. Jadi lampunya seperti itu ya teman-teman ya. Lampunya agak terang sedikit punya Kesan, sedikit aja gitu ya. Kalau untuk radio, mari kita coba kita hidupin ini radionya. Kemudian ini kita hidupin radionya. Mana radio? Nah, kita coba set dulu. Nah, ini juga kita coba setting dulu. Ya, tapi anak-anak murid Bapak sudah ada yang berprestasi, contohnya di bidang apa ya Pak? Boleh diceritakan mungkin? Alhamdulillahnya sudah ada yang berprestasi di bidang menulis cerpen, lalu juga ada yang berprestasi di bidang puisi, seperti itu Bu. Itu di coaching langsung oleh Pak Arif ya, diajarkan langsung begitu ya? Coba kita cek yang ini. Ceritakan mungkin Pak, pengalaman yang tidak terlupakan ini selama 8 tahun menjadi seorang guru honorer. Full ya, volumenya full. Untuk pengalaman yang tidak terlupakan itu kita Ini Kesan. lain di sekolah saya yang dulu itu kan saya megang di unit SMP. Nah kebetulan saya Ini belum dipercaya full untuk ya, memegang masih teater segini, belum full. dengan unit SMA juga, SMA dan SMK, dan kita gabung bersama untuk pementasan bareng di depan para orang tua siswa seperti itu. Berarti menjadi guru ekstrakurikuler juga, seperti itu ya Pak Arif ya? Diamanahkan saja Bu. Baik, lalu saat mengajar teater itu berarti Pak Arif juga mengajar bahasa Indonesia, double istilahnya ya Pak ya? Betul, itu kan yang teater itu waktu itu di luar jam mata pelajaran. Jadinya tidak mengganggu kegiatan KB. Oke teman-teman, jadi kualitas suara radionya juga lebih enak yang Kesan UV 110D. Ada bassnya, ada treble-nya. Kalau ini flat aja, biasa aja. Jadi untuk denger radio juga enak yang ini ya. Untuk yang Kesan, mungkin kalau Anda pakai headphone, Anda bisa dengar dengan jelas untuk kualitas rekamannya tadi ya. Oke teman-teman, ini kita udah obrak-abrik dua-duanya ya. Udah kita obrak-abrik, kita udah tes, dan ternyata ya hasilnya ternyata masih lebih oke yang Kesan UV 110D. Untuk receive, untuk power transmitnya, kemudian untuk modulasinya, kemudian untuk kualitas speaker dari FM radionya ya, Kesan masih lebih oke. Cuman satu aja di bagian antena dia hanya bagusnya di VHF ya. Sementara kalau yang Motorola DP 4600 ini dia di UHF juga bagus, jadi VHF UHF. Kemudian kedua-duanya sama, bisa receive airband, juga kedua-duanya sama fasilitasnya. Namun perbedaannya di kualitas receive-nya jauh lebih peka yang di Kesan UV 110D. Nah, semuanya tergantung dari Anda teman-teman ya. Pilih yang murah apa yang mahal. Pilih yang seperti ini desainnya atau yang seperti ini, itu tergantung Anda semuanya. Yang jelas saya udah tes perbedaan antara keduanya, antara Kesan UV 110D dan Motorola DP 4600. Sekian saya, semoga ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mencari sebuah radio yang memang di website ataupun di online store itu kadang-kadang ya iklannya ataupun promosinya wattnya besar-besar ya teman-teman. Tapi pantengin di channel ini supaya Anda bisa tahu aslinya wattnya keluarnya berapa, supaya Anda tidak terkecoh dengan apa yang dipromosikan atau yang diiklankan di website yang ada. Karena seperti yang sudah jauh hari sudah saya beritahu ya, nggak mungkin dengan radio sekecil ini wattnya besar, karena satu, pendinginnya nggak cukup, yang kedua kemampuan transistornya itu
disesuaikan dengan filternya. Jadi kalau wattnya besar pasti filternya juga nggak mungkin kecil-kecil ya teman-teman. Dia harus disesuaikan dengan wattnya sehingga dimensi radionya ini nggak bisa, nggak cukup untuk menampung filter yang harus menahan beban 20 watt karena itu harus agak besar ya. Dan juga pendingin tadi itu pengaruh di kekuatan transistor. Semakin besar wattnya semakin panas transistor yang akan dikerjakan, sehingga kalau semakin panas maka komponen sekitarnya juga akan terpengaruh ya. Baterai juga cepat panas, cepat melembung dan sebagainya. Dan itu berpengaruh dengan kualitas HT-nya. Jadi mungkin wattnya bisa besar tapi satu bulan rusak ya, baterainya melembung, kemudian di dalam komponennya meleleh. Nah itu dia teman-teman, karena terlalu kecil HT-nya, nggak mungkin bisa menampung power sebesar itu. Kalau masih 10 watt masih wajar, itu pun udah batas maksimal. 10 watt, 11 watt itu sudah batas maksimal. Jadi kalau bisa habis dipakai ya cepat didinginkan. Kalau bisa jangan pakai power high terus menerus. Power high itu bisa dipakai ketika memang emergensi, kita pingin suara kita didengar. Kalau sudah ya udah kita turunin lagi. Untuk komunikasi seperti komunikasi satelit itu kan tidak terus menerus, hanya beberapa menit, dan itu juga kita nggak terus ngomongnya, gantian ya seperti itu, sehingga aman. Habis itu ya dinginkan kembali radionya, dilepas baterainya, didinginkan kembali. Sekian dari saya, yang Charlie itu yang Kindiazul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebantri, bye bye.